Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Alia Safira. Aku berasal dari kelas 11 IPS 2. Oke, tadi kan kalian sudah mendengarkan lagunya ya. Kira-kira ada yang tahu nggak itu dari daerah mana? Ayo coba tebak, provinsi apa ya yang bakal aku ceritain ini? Kalau nggak ada yang jawab, aku kasih clue-nya deh. Jadi, provinsi ini merupakan salah satu destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi, baik itu oleh warga lokal maupun warga asing. Pasti kalian udah ketebak nih. Provinsi mana? Udah ketebak? Wah, ternyata masih belum ketebak nih. Oke, aku kasih clue lagi deh. Provinsi ini masih terkenal akan adat dan istiadatnya. Serta provinsi ini juga sering disebut sebagai Pulau Dewata. Kalian udah pasti tahu kan Pulau Dewata itu provinsi mana? Yap, bener banget. Pulau Dewata ini masuknya ke provinsi Bali. Jadi, Provinsi Bali itu sering dijuluki juga sebagai Pulau Dewata. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja dengerin ceritanya. Jadi, kali ini aku bakal menceritakan tentang salah satu peperangan yang ada di Provinsi Bali. Peperangan ini bernama Perang Puputan Margarana. Perang Puputan Margarana merupakan peperangan antara Indonesia melawan Belanda. Emangnya perang ini tuh kejadiannya waktu kapan sih? Waktu COVID? Waktu aku lahir? Enggak dong. Waktu kerajaan Majapahit? Enggak juga. Nah, jadi perang ini tuh terjadi pada tanggal 20 November 1946. Jadi ingat ya, perang ini tuh terjadi pada tanggal 20 November 1946. Bukan pada tanggal kita lahir ataupun pada zaman Majapahit. Apalagi pas masa COVID ya, bukan ya. Jadi ingat, pada tanggal 20 November 1946. Perang ini terjadi di Desa Marga, Kecamatan Margarana, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Emangnya siapa sih yang memimpin peperangan ini? Kan gak mungkin peperangan gak ada pemimpinnya. Pasti kalian kenal deh sama pemimpin peperangan ini. Soalnya nih, pemimpin peperangan ini tuh namanya diabadikan menjadi nama bandara yang ada di Bali. Siapa ya kira-kira? Kalau yang udah pernah liburan ke Bali pasti tahu dong apa nama bandara yang ada di Bali. Yaps, bener banget. Namanya yaitu I Gusti Ketut Ngurah Rai. Beliaulah yang memimpin peperangan Puputan Margarana. Nah, kemudian pasukan Belanda dipimpin oleh Letnan Kolonel F. Mollinger dan juga Kapten J.B.T. Koenig. Gimana ya kronologi ceritanya? Pada penasaran kan? Ya udah, aku ceritain deh. Jadi setelah Jepang menyerah kepada sekutu dan akhirnya Indonesia merdeka, pada waktu itu Belanda langsung ingin mengambil alih kekuasaan Indonesia. Hingga pada akhirnya Belanda berniat untuk mendirikan negara Indonesia Timur. Pada waktu itu rakyat Bali tidak setuju dan akhirnya
Rakyat Bali pun berbondong-bondong untuk menghancurkan markas Belanda yang ada di Tabanan, Provinsi Bali. Pada waktu itu, Belanda sangat murka, sehingga mereka mengirimkan pasukannya, yaitu ada pasukan Gajah Merah, ada pasukan Singa, ada pasukan polisi negara, ada juga pasukan polisi perintis, dan yang paling serem nih, mereka tuh ngirim pesawat tempur sebanyak 3 buah. Wow, banyak banget ya. Padahal nih, itu tuh pasukan Bali menyerangnya tuh belum maksimal, karena pada waktu itu pasukan Bali masih minim dalam persenjataan, sehingga masih biasa aja gitu peperangannya, nggak terlalu ekstrim banget. Tapi Belanda sampai segitunya ya. Nah, emangnya fungsi dari si pasukan-pasukan yang dikirim Belanda yang namanya aneh-aneh itu kayak Gajah Merah, Singa, polisi negara, polisi apa namanya tadi tuh, polisi polisi perintis dan juga pesawat tempur itu buat apa sih? Nah, ternyata itu semua tuh buat nyerang pasukan Bali, terutama I Gusti Ketut Ngurah Rai. Wah, seru banget ya, ini udah mulai agak-agak menegangkan ya. Hingga pada akhirnya Belanda berhasil menyerang pasukan Belanda beserta I Gusti Ngurah Rai. Dan pada waktu itu I Gusti Ngurah Rai berkata, "Puputan," yang artinya melawan sampai titik darah penghabisan. Hingga pada waktu itu I Gusti Ngurah Rai beserta pasukannya gugur, dan akhirnya Belanda memenangkan peperangan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.